Nah, ngelihat kayak fenomena sekarang ini kayak langkah kaki yang bisa dihitung, detak jantung gitu. Jadi kita beramai-ramai ikutan tren di IGS Stories, kita screenshot langkah kaki kita hari ini, nggak mau kalah dari yang lain. Pokoknya aku yang paling sehat. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kesehatan. Saya Gabriela Elsananda. Dan saya Kinasti Setia yang kali ini bakal membawakan topik yang spesial nih. Betul banget. Hari ini topik yang akan kita bahas itu sangat menarik, yaitu transformasi digital di bidang kesehatan dengan pemanfaatan digital well-being untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Betul banget nih. Kita kali ini nggak berdua loh, kita kedatangan narasumber yang keren-keren banget, yang dari mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Halo Mbak Vina dan Mbak Salsa. Halo. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vina Pustanggarini dan aku Salsa Bila Zahwa. Sebelum masuk ke topik utamanya nih Mbak, mari kita bahas gambarannya dulu. Sebenarnya apa sih transformasi digital yang ada di sekitar kita itu? Oke, jadi kali ini itu kita akan membahas tentang transformasi digital di bidang kesehatan nih Mbak. Oke, jadi Mbak Vina dan Mbak Salsa nih bisa dijelasin lebih dalam lagi apa sih yang dimaksud dengan transformasi digital itu? Oke, tentu saja nih Mbak. Jadi transformasi digital itu merujuk pada perubahan kemudahan akses kesehatan yang mengadopsi tentang teknologi digital dan juga tentang inovasi gitu Mbak. Nah, ngomong-ngomong soal perubahan nih, perubahan dari teknologi pelayanan kesehatan dari yang tradisional ke modern itu melibatkan perubahan yang signifikan. Nah, ini nih perubahannya menyentuh semua aspek dalam bagaimana nanti pelayanan kesehatan itu dikelola dan ditujukan ke masyarakat. Oke, jadi kayak kita manfaatin teknologi pada umumnya ya di zaman sekarang gitu ya Mbak ya? Benar, pemaksimalan pemanfaatan teknologi, apalagi teknologi kan lagi maju-majunya sekarang. Nah, kalau bicara tentang teknologi ini ada penerapannya kan ya Mbak di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa sih Mbak di kehidupan kita ini? Jadi contoh mudahnya tuh mungkin kayak penerapan aplikasi telemedicine nih Mbak. Jadi kan sekarang banyak banget kan aplikasi kayak telemedicine yang kita temui di gawai kita masing-masing. Nah, kayak gitu penerapannya. Oke, contoh aplikasinya tuh kayak misal Halodoc kayak gitu ya Mbak ya? Ya, benar banget. Itu kayak dengan kehadiran telemedicine, aplikasi yang udah Mbak Kina sebutkan itu tadi, itu tuh kita bisa ngelakuin konsultasi online di mana aja, kapan aja. Yang pasti itu tuh meningkatkan efisiensi komunikasi antara pasien dan dokternya. Nah, berarti selain contoh-contoh itu tadi mungkin ada beberapa yang berbayar, ada beberapa yang enggak ya Mbak? Iya, benar banget. Jadi ada yang aplikasinya itu ada yang berbayar, berlangganan 1 bulan atau bertahun-tahun kayak gitu. Terus ada yang kita tuh bisa ngakses secara gratis kayak gitu, Mbak. Oke, berarti keren banget ya Mbak ini. Iya. Kalau lebih lengkapnya nih Mbak bisa dipaparkan lagi apa aja yang berhubungan tentang digitalnya. Nah, ngomong-ngomong soal kemajuan teknologi, ini benar-benar semaju itu sih. Karena sekarang pun kita bisa konsultasi lewat AI. Jadi nggak cuma tugas-tugas aja yang bisa diselesaikan lewat AI. Wah, menarik nih konsultasi kesehatan lewat AI. Gimana tuh Mbak? Jadi teknologi yang berbasis AI itu adalah seperti mencakup dan juga menganalisis data nih Mbak. Kalau kita bilang konsultasi lewat AI ya Mbak, manfaatnya tuh apa? Kalau lewat AI tugas kan, kita bisa dapat jawaban nih. Nah, kalau konsultasi kesehatan nih, manfaatnya apa buat kita? Nah, mungkin itu 11-12 ya, sama kayak yang aplikasi yang kita sebutkan tadi. Kurang lebih kita didiagnosis, terus ngelihat riwayat kesehatan pasien, terus mungkin proses diagnosisnya juga lebih cepat buat menganalisis gejala-gejalanya, terus bisa mengurangi kunjungan fisik gitu. Jadi kayak ya udah di mana aja bisa, gak perlu harus datang ke rumah sakit. Jadi 11-12 sama aplikasi yang tadi sih. Keren. Oke, berarti kita ngerasa beruntung banget ya hidup di zaman sekarang. Apalagi ini sangat bermanfaat banget nih buat kaum-kaum introvert yang mungkin mereka malu ya buat bersosialisasi
di depan orang banyak kayak gitu ya. Iya Mbak, kayak lebih satset buat gitu. Meskipun digital ini atau transformasinya ini ada banyak dampaknya, kira-kira dampak positif apa sih Mbak yang bisa kita dapat gitu di bidang kesehatan? Tentunya dong Mbak. Jadi tentu ada dampak positif atau manfaat yang bisa kita peroleh dari pemanfaatan teknologi digital ini. Jadi dampaknya tuh adalah kemudahan akses informasi. Jadi kan kita bisa mengakses informasi dari manapun kayak gitu Mbak. Selain kemudahan akses informasi, ada juga kemudahan akses ke layanan kesehatan. Jadi kayak aplikasi kesehatan ini tuh menunjang pasien buat mandiri gitu. Kapan harus konsultasi, kapan harus beli obatnya lagi gitu. Keren banget nih Mbak. Berarti kita dari handphone aja atau dari gawai yang kita pakai aja bisa konsultasi ke dokter, terus sekaligus beli obat. Jadi kita tinggal tunggu di rumah nih, aduh dokter saya sakit gitu, terus obatnya datang ke rumah kita. Jadi gampang banget ya Mbak? Iya Bener, apalagi kalau sakit kan biasanya lemes gitu kan, jadi Iya. nggak bisa kemana. Efektif nggak? Efektif banget, keren. Nah, pantesan orang-orang pada saat ini tuh kayak menggunakan digitalisasi tuh dengan gampang banget ya Mbak Kinas. Iya, mereka pada berlomba-lomba dan tiba-tiba mereka jadi produktif gitu ya. Iya, kemarin aku itu pakai aplikasi di mana aku itu bisa ngitung langkah harian aku. Jadi misal jalan dari GOR terus aku ke FKM tuh berapa langkah ya? Iya. Berapa kalori juga gitu ya, Betul, Mbak. kayak oh ternyata Sangat belum bermanfaat sampai nih. capaian harian nih. Terus mungkin dari itu ada contohnya lain gak Mbak yang bisa kita pakai? Tentunya ada dong Mbak. Jadi tuh kita tuh ternyata bisa loh kayak mantau gitu, catat tentang detak jantung kita, terus tentang mengetes tentang gula darah kita bagi penderita diabetes, terus juga kayak tensi kita tentunya bagi penderita hipertensi kayak gitu. Nah, ngelihat kayak fenomena sekarang ini kayak langkah kaki yang bisa dihitung, detak jantung gitu. Jadi kita beramai-ramai ikutan tren di IGS Stories, kita screenshot langkah kaki kita hari ini, nggak mau kalah dari yang lain. Pokoknya aku yang paling sehat. Keren. Oke. Jadi kalau dilihat dari pemanfaatan itu semua ya Mbak ya, ini kemungkinan nggak ada ya yang nggak punya sosmed atau nggak punya handphone bahkan ya. Itu kayaknya bener-bener gak ada sih Mbak. Kayak kita berapa menit aja di kelas atau di mana, HP ku di mana ya, terus mau buka apa, mustahil, iya, mustahil update banget, itu apa paling gitu. utama ya. Betul. Jadi kita nih bahas sudah banyak banget ya Mbak. Misal di digitalisasi kesehatan kita masuk ada satu konsep yang namanya digital well-being. Nah iya, itu mungkin bisa dijelasin gak sih Mbak konsep digital well-being itu kayak apa? Oke, jadi konsep digital well-being itu adalah hubungan sehat antara manusia dan juga teknologi nih Mbak. Kayak gitu. Nah, mau menambahkan kayak dalam praktiknya itu si digital well-being ini ngajarin kita untuk bijak dalam menggunakan teknologi. Kita harus lebih ngerti batasan-batasan kapan kita harus berhenti, kapan kita pakai itu teknologinya, misalnya kayak lagi makan gitu, jangan sambil main HP, atau mau tidur ntar jadi nggak bisa tidur dan malah kitanya jadi nggak sehat kan, malah begadang jadinya. Iya sih Mbak. Sekarang itu ada fitur yang namanya DND ya, atau mungkin menonaktifkan notifikasi ya. Itu juga mungkin bisa ngebantu kita buat nggak dikit-dikit ngecek HP gitu ya. Betul. Untuk mengurangi Aktivitas kita di gadget kita ya Mbak. iya, Jadi bener. udahlah nanti dulu istirahat dulu dari Iya. HP kayak Iya gitu. benar banget Mbak. Itu juga bisa mengatur kita untuk agar tidak banyak gangguan gitu dari lingkungan sekitar kayak gitu Mbak ya. Jadi konsep digital well-being ini berarti bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita ya Mbak, kalau dipakai dengan cara yang benar dan dipakai dengan baik supaya dampak positifnya ini lebih keluar gitu ya Mbak. Iya, Betul. benar Bang. Oke. Kita tadi udah bahas dampak positif, manfaat dan lain sebagainya ya. Kita pastinya tentu ada dong yang namanya dampak negatif atau tantangan yang harus kita hadapi nih di tengah transformasi digital dan juga digital well-being ini. Apa aja sih Mbak tantangan atau hambatan atau dampak negatifnya gitu? Menurut aku tuh tantangan pertama yang harus dihadapi itu adalah infrastruktur yang belum merata nih, seperti kayak kan kita gak semuanya tuh hidup di yang di kota kayak gitu kan, ada Iya, yang di betul. pelosok, ada yang di pedesaan kayak gitu, mungkin
mungkin bisa mempengaruhi tentang pemerataan gitu. Jadi tidak semua orang tuh bisa mengakses secara mudah kayak gitu, Mbak. Bener, mungkin kayak di wilayah yang internetnya Terpencil kurang, gitu ya, bener, Mbak. itu malah bikin kayak beban gitu loh dalam tanda kutip kayak beban gitu, kayak wah aku nggak bisa nih manfaatin itu karena internetnya yang kurang gitu. Oke, berarti ketidakmerataan infrastruktur ini juga mempengaruhi kita itu mengakses transformasi digital kali ini ya. Betul. Kalau menurut aku sih tantangan yang satu ini tuh nggak hanya dari diri kita dan juga pemerintah sih, Mbak. Jadi perkembangan teknologi yang terus berlangsung ini harus kita hadapi tuh sama-sama. Terus penggunaan digital well-being juga harus kita atur. Jadi apa teknologi yang kita gunakan dan juga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu jadi lebih positif gitu di dalam hidup kita. Iya. Jadi kerjasama antara pemerintah, terus tenaga kesehatan, kita sendiri dan juga masyarakat itu sangat penting buat dikolaborasikan. Benar, makanya penting buat kita saling mengedukasi, saling ngasih tahu ada teknologi yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, tugas pemerintah buat memperbaiki infrastrukturnya supaya kita semua nih bisa ngerasain seberapa maju teknologi kita sekarang. Oke. Balik lagi ke tantangan nih, Mbak. Apa aja sih yang jadi tantangan selain dari infrastruktur nih? Mungkin selain itu tuh ada keamanan data dan privasi ya, Mbak. Mungkin kalau kita pakai aplikasi kayak gitu kan mungkin kita disuruh daftar kayak nyantumin kayak NIK, terus kayak betul gitu banget. kayak nomor telepon kan beresiko banget kan Iya. keamanan data privasi kita tersebar kayak gitu. Betul. Jadi kayak kadang tuh was-was gitu ya, Mbak. Misal aku harus masukin nama, oh kalau nama mah banyak ya yang sama. Iya. Tapi kalau NIK, foto itu kalau kesebar, aduh aku nggak bisa banget bayangin. ya. Iya. Takut disalahgunakan ya. Iya, Betul. betul. Buat apa? Buat pinjam. Itu salah satu contohnya sih, Mbak. Makanya kayak kita tuh harus memperhatikan, jadi prioritas banget aspek keamanan dan privasi pasien atau penggunanya supaya kayak pasien tuh merasa aman gitu gitu pakai ya. itu. Jadi derajat kesehatan bisa ditingkatkan dan privasinya juga tetap aman. Jadi masyarakat tuh percaya terus untuk selalu menggunakan aplikasi tersebut gitu. Oke, jadi kita harus lebih hati-hati ya dalam menggunakan transformasi digital ini karena kalau kita nggak hati-hati itu jadi bumerang sendiri ya buat kita. Betul. Nah, kita ini udah ngobrol ya, Mbak, kayak dari pengertiannya, contoh konsultasinya, penerapannya, terus ada konsep digital well-being itu tadi. Nah, sebelum kita lanjut atau bahkan kita akhiri nih, Mbak, kira-kira apa sih poin rangkuman yang bisa Mbak Vina dan juga Mbak Salsa berpesan kepada Teman-teman pembicara? semua. Betul. Mungkin jadi kesimpulannya itu kita harus bijak ya dalam menggunakannya. Mengingat kita kan harus menggunakan teknologi digital dengan baik ya, kayak gitu ya Mbak ya. Iya benar banget. Terus kayak kita bersama-sama lah memberi edukasi kesehatan. Apalagi sekarang kan media sosial udah udah canggih secanggih itu. Terus semua orang tadi yang disebutin sama Mbak Kina sama Mbak Gaby, semua orang kayak nggak mungkin gitu nggak menggunakan sosial media. Jadi kayak kita gunakan media sosial tuh buat media yang lebih baik lagi, buat nyebarin tentang apa ada isu-isu kesehatan terkini gitu, tentang pola hidup sehat, pokoknya yang positif-positif aja. Kita jauhi konten-konten yang toksik-toksik itu. Setuju banget nih, Mbak. Tapi nggak lupa juga nih Mbak, meskipun banyak banget manfaatnya, digitalisasi itu juga membawa resiko juga. Nah, seperti kayak kebocoran data yang udah disebutin tadi, kejahatan digital yang bisa mengurangi kepercayaan masyarakat gitu. Dan karena itu digital well-being ini menjadi solusi penting ya untuk mencapai keseimbangan dalam penggunaan teknologi agar kesehatan fisik dan juga mental kita itu aman gitu ya. Setuju. Jadi alih-alih menyepelekan dan juga udahlah nggak usah, udah nggak bisa nih, tantangannya banyak. Kita nih harusnya lebih aware lagi, lebih memilah-milah apa yang harusnya digitalisasi yang harus kita lakukan atau kita gunakan di dalam hidup kita ya Mbak, seperti itu. Betul. Intinya ya Mbak semua ini teknologi itu bisa jadi mata pisau buat kita. Jadi kayak bisa dua arah. Bener banget. Kalau kita gunainnya secara positif ya dampaknya untuk kita dan juga masyarakat itu pasti positif. Tapi kalau kita gunainnya asal-asalan, udahlah nggak apa-apa atau
ya udahlah nggak apa-apa seadanya aja, itu berarti bisa jadi hal yang negatif ya Mbak. Juga menimbulkan masalah gitu ya. Betul. Oke, jadi semoga diskusi ini bisa menjadi inspirasi nih buat teman-teman untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dan juga menerapkan digital well-being dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Terima kasih Mbak Vina, terima kasih Mbak Terima Salsa kasih, Mbak yang udah Gaby dan menyempatkan Mbak waktunya. Nah, untuk episode kali ini udah selesai, tapi jangan bosan menunggu, jangan ragu untuk menunggu, karena kita ada di episode selanjutnya di podcast Kesehatan. Bye-bye semua.